Jumpa kembali di MTT Journey Life Story Inspiration of Life dengan tema percaya Tuhan yang benar dibutuhkan untuk mengubah paradigma keyakinan diri menjadi patuh dan taat firman-Nya. Dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17, dari kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai 39. Maksud sharing pagi ini teman-teman dengan tema percaya Tuhan yang benar dibutuhkan untuk mengubah paradigma orang yang berkeyakinan diri gitu. Nah ini yang saya rasakan selama belasan puluhan tahun ini teman-teman. Betapa susahnya gitu apabila orang sudah paradigmanya itu dengan keyakinan diri sendiri. Dan yang lebih konyol lagi teman-teman, apabila sejak dari balita rohani, dari sejak bayi rohani itu dididik oleh mentor rohani dan rohaniawan teman-teman, bukan dengan cara-cara yang benar gitu, maksudnya bukan dengan cara-cara apa yang diperintah terkait firman Tuhan, tetapi diajarkan hanya sebatas seperti beragama saja teman-teman, seperti bertuhan dengan apa, dengan pikiran perasaan kehendak si manusianya gitu, dari pikiran perasaan kehendak dari mentor rohani atau rohaniawan, di mana ya dari ujung-ujungnya dari teori-teori rohani saja teman-teman. Akhirnya timbul paradigma sendiri dari kecil, dari bayi gitu, dari bayi rohani sudah didik bagaimana caranya beranggapan paradigma terhadap Tuhan itu adalah kembali ke teori-teori rohani, bahkan bukan teori rohani tapi lebih sifatnya ke doktrin dari si manusia gitu. Lepas itu mentor rohani atau rohaniawan dan segala urutannya gitu. Akhirnya jadi timbulnya tata krama teman, tata cara beragama gitu, bukan bagaimana caranya kita itu beragama untuk bertuhan gitu. Kalau bicara bagaimana beragama untuk bertuhan, lepas itu agamanya apa, tetap ujungnya kan balik lagi teman, mesti punya dasar apa sih yang diperintah peraturan firman Tuhan gitu. Kalau tidak ada dasar perintah peraturan firman Tuhan, terus apa yang disebut bertuhannya gitu? Mungkin beragama tapi takutnya jadi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rancang kehendaki di dalam hidup kita teman-teman. Nah ini yang saya rasakan banyak teman-teman saya teman-teman yang memang jadi ujung-ujungnya sampai umur sampai lebih di atas usia pensiun duniawi gitu, di atas 55, tetap paradigmanya teman-teman. Paradigmanya itu dengan ajaran-ajaran manusia teman-teman, bukan ajaran-ajaran Tuhan gitu. Nah, kenapa mereka bisa mengalami seperti itu? Karena mereka tidak mempunyai paradigma dengan keyakinan diri sendiri bahwa mentor rohaniawan yang dulu dia pegang gitu. Ya adalah satu kebenaran. Padahal firman Tuhan katakan justru bagaimana bahayanya apabila kita mengandalkan manusia, kita mengandalkan hikmatnya manusia gitu, keluar dari apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya. Nah ini saya rasakan berat sekali teman, bagaimana merubah paradigma yang orang-orang berkeyakinan tersebut gitu, ya meskipun usianya sudah benar-benar dewasa, bahkan lebih dari dewasa gitu, sudah masuk sepuh, ya di atas 55 pun tetap tidak mengerti teman-teman. Nah ini yang saya ngerti harus apa gitu. Kalau kemarin saya sharing dengan Pak Joshua katakan ya paling bisa kita berdoa minta kepada Tuhan supaya orang yang seperti berkeyakinan tersebut dapat dijamah Tuhan untuk bisa dikasih pengertian yang benar gitu. Jadi kembali lagi, bahaya sekali kalau memang kalau kita punya anak-anak atau cucu kita gitu, terlalu bahaya apabila dari sejak dari bayi fisiknya, bayi rohaninya itu kita tidak menempatkan satu kebenaran beragama yang benar gitu. Ya beragama yang benar ya kembali lagi dasarnya daripada firman Tuhan. Apa yang kita lakukan, kita ngaku beragama tapi tidak dengan dasarnya perintah peraturan firman Tuhan, yaitu jadi kamuflase teman. Bisa disebut tidak beragama, ya cuman tidak beragama dengan benar gitu. Karena beragamanya ya versinya dengan pikiran sendiri, perasaan sendiri, kehendak sendiri, atau mungkin paling maksimal dari pikiran, perasaan dan kehendaknya si mentor rohani atau rohaniawan, ya cuma sebatas itu aja teman-teman. Nah ini yang bahaya sekali, padahal semua agama kan ada dasar firman Tuhannya teman. Jadi mungkin yang terbaik itu
Kalau kita beragama Nasrani, ya harus parameter pegangan utamanya bukan si mentor rohani atau rohaniawan saja, tapi juga harus pegang yang namanya firman Tuhannya apa gitu. Bahkan kalau di dalam rohani kan jelas-jelas ditekan terus-menerus gitu. Firman Tuhan itu harus disertai dengan menghidupkan roh Tuhan gitu. Itu kan jelas sekali gitu. Nah, begitu pun juga di agama Muslim kan sama, teman. Parameternya apa kebenaran firman Tuhan? Ya pasti ada di Al-Quran. Berarti kalau beragama yang benar itu ya dasarnya harus kembali ke titah-titah di dalam perintah peraturan firman Tuhan di Al-Quran itu apa. Begitupun agama yang lain, teman. Jadi dasarnya tetap tidak bisa dari keyakinan diri sendiri atau keyakinan yang diwariskan dari mentor rohaniawan tidak punya dasar gitu ya, yang tidak dengan dasar-dasar firman Tuhan gitu. Ya akhirnya kita akan tersesat semua, teman-teman. Nah, ini yang mesti teman-teman keluarga saya juga harus hati-hati ya, jangan sampai kita merasa yang tadi saya katakan sudah beragama ya, bahkan sudah bertuhan gitu, tapi dengan cara yang tidak benar karena tidak mengenal mengerti akan pribadi Tuhan gitu, dan juga tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan apa isinya, tidak mengerti juga pasti akan perintah peraturannya karena tidak mengerti firman Tuhan, dan tidak akan mengerti juga janji Tuhan dan rancangan kehendak Tuhan bagi kita gitu. Nah, ini yang mesti teman-teman hati-hati, teman. Umumnya orang kalau tidak dengan pengertian yang benar akan firman Tuhan, ujungnya yang dicari itu adalah target sukses duniawi, teman. Bukan targetnya Tuhan, target keselamatan akhirat. Nah, ini yang bedanya antara benar nggak benar itu ada di situ. Jadi satunya seperti rancangannya si iblis, seperti rancangannya orang dunia, seperti rancangannya orang keyakinan gitu. Ya, target sukses duniawi berarti bagaimana mentargetkan diri untuk sukses duniawi, bahagia duniawi, dan bisa memenuhi kepenuhan nafsu-nafsu duniawi gitu dengan segala macam cara yang dihalalkan. Itu kan udah salah besar gitu. Sedangkan target Tuhan pengennya target keselamatan akhirat. Bagaimana tidak cuma dapat bahagia di duniawi saja, tapi mendapatkan damai sejahtera di duniawi dan di akhirat nanti. Dan ujung-ujungnya harus hidup bersama Tuhan di dalam sorga, teman. Di rumah tetap kita di dalam sorga. Itu yang mesti kita tanamkan itu, teman. Jadi bertentangan sekali antara target duniawi dengan target rohani, itu beda sekali, teman. Nah, ini saya langsung bacakan aja, teman-teman, dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 8 dulu, teman-teman. Judul perikopnya itu adalah hidup oleh roh gitu. Demikianlah sekarang tidak ada penghubungan bagi mereka yang di dalam Nabi Isa atau dalam firman Tuhan itu. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita, memerdekakan kamu dalam firman Tuhan dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi firman Tuhan itu yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut gitu. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Kalau secara Nasrani, teman-teman, apabila kita pengikut Tuhan itu disebutnya anak Allah, teman-teman. Jadi baik Nabi Isa sebagai sulungnya atau kita juga dikategorikan anak Allah gitu. Dan semua manusia juga dikategorikan kalau secara Nasrani ya anaknya Allah gitu, anaknya Tuhan Allah. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging ya tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, ini kalau yang kalau daging itu kan hawa nafsu. Kalau kita hidup dengan dasarnya hawa nafsu atau nafsu-nafsu duniawi saja, ya pasti bertentangan dengan Allah dan tidak berkenan untuk Tuhan gitu. Kalau di inspirasi saya Roma 8 ayat 1 sampai 8, secara Nasrani Nabi Isa diutus oleh Tuhan sebagai tebusan dari dosa awal Nabi Adam agar kita dibebaskan dari hukum rohani yang buat kita terikat tidak akan dapat lepas dari dosa, maka tidak akan didapatkan keselamatan kekal dalam surga
Nabi Isa adalah penebus dosa dan sekaligus firman yang hidup, yang menjelma menjadi firman tertulis di dalam kitab suci, serta menghidupkan roh Tuhan gitu. Jadi kalau kita bicara secara Nasrani, Nabi Isa itu 3 teman. Jadi sebagai penebus dosa kita, sebagai firman gitu, ya firman yang hidup tapi sekarang menjelma menjadi firman yang tertulis di kitab suci kita gitu. Kalau di Nasrani yang mungkin jelas Alkitab, kalau di cerita di agama Muslim atau yang lainnya kitab masing-masing gitu. Nah itu kalau saya universalnya seperti itu. Dan juga Nabi Isa itu adalah pemohon untuk kita kepada Tuhan, untuk roh Tuhan dihidupkan. Jadi ada 3 dan Nabi Isa minimal gitu, yang penebus dosa sebagai firman Tuhan, dan juga sebagai yang menghidupkan roh Tuhan di dalam manusia itu teman-teman. Ini kalau secara inspirasinya seperti itu. Nah saya lanjut lagi Roma 8 ayat 9-11 teman-teman. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh daripada si Nabi Isa itu, atau dari si disebutnya roh Tuhan itu yang dari Tuhan gitu, ya, yang bukan miliknya dari si Nabi Isa-nya, bukan miliknya dari Tuhan Allah gitu. Tetapi jika Nabi Isa ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Itu kembali lagi, kalau kita ada roh Tuhan di dalam kita, kita tidak beda dengan yang namanya si Nabi Isa tersebut, teman. Karena di dalam Nabi Isa pun ada roh Tuhan gitu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab kita ini terakhirnya jadi, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Nabi Isa dari antara orang mati diam di dalam kita, di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan jadi firman Tuhan itu dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh Tuhannya yang diam di dalam kamu gitu. Nah ini kalau saya ke inspirasi saya dulu aja teman-teman, Roma pasal 8 ayat 9-11. Bagi Nasrani formalitas untuk terima Tuhan adalah disebutnya baptisan teman-teman. Baptisan adalah perlambang dari kematian manusia lama kita dan kebangkitan manusia baru gitu. Di mana manusia baru adalah manusia yang hidup tidak dengan cara duniawi lagi, tidak dengan nafsu-nafsu duniawi lagi, tidak dengan daging lagi gitu. Manusia yang harus hidup sesuai firman Tuhan dan hidupkan roh Tuhan. Jadi manusia baru itu harusnya gitu. Nah ini bagi teman-teman yang sudah dibaptis, harusnya secara Nasrani harus begitu loh. Harus meninggalkan manusia lama menjadi manusia baru dengan cara hidup tidak dengan keyakinannya sendiri, tapi hidup dengan patuh dan taat apa yang diberitakan firman Tuhan. Tapi kalau tidak udah dibaptis, tidak mengerti akan firman Tuhan, terus bagaimana gitu bisa tahu dan bisa taat patuh melakukan firman Tuhan, mengenal firman Tuhan juga tidak. Ini yang banyak terjadi di orang keyakinan itu seperti itu teman-teman. Justru adanya di orang yang sudah secara Nasrani dibaptis, sudah beragama bertuhan, tapi ya kelakuannya kayak begitu karena paradigmanya dengan pikiran perasaan kehendak sendiri, atau paling enggak dari ajaran-ajaran metode rohaniawan yang kurang benar juga teman-teman, yang menghidupkan Tuhan itu dari sisi pikiran perasaan kehendak sendiri, dari jiwanya si metode rohani maupun rohaniawan itu. Ini yang gawat sekali itu loh teman. Saya ngerasakan saya bukan sebagai mentor rohani atau rohani, kadang-kadang greget juga gitu. Ini gimana sih kok banyak sekali orang-orang yang sudah beragama, khususnya yang dari teman-teman saya di Nasrani itu masih dengan pola-pola seperti itu teman-teman. Kan kasihan sekali gitu, tidak akan mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Bahkan mestinya mentor rohani-rohaniawan sadar bahwa alangkah bahayanya posisi mereka gitu apabila mengajarkan cara begini, bisa menyesatkan banyak orang teman-teman. Jadi seolah-olah mentor rohaniawan tapi malah berbuat dosa gitu. Nah ini yang mesti mentor rohaniawan juga menurut saya harus hati-hati gitu. Nah ini saya coba lanjut lagi Roma 8 Roma pasal 8 ayat 12-17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah gitu.
Nah ini dari agama apapun juga, kalau secara Nasrani ya disebutnya anak Allah. Nah, ya Nabi Isa sebagai sulungnya teman-teman. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh Tuhan yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh Tuhan itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah ini kalau di ayat 16 teman-teman, kembali lagi secara Nasrani, ya manusia itu terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, roh. Sedangkan orang dunia, orang berkeyakinan beranggapan cuma punya tubuh dan jiwa saja. Nah roh Tuhan itu apabila kita tidak mengenal ada roh kita di dalam kita, lah bagaimana roh Tuhan bisa menempatkan roh Tuhan di dalam kita gitu? Kalau kita tidak mengenal, tidak mengaku ada roh kita. Nah ini roh Tuhan itu adalah tempatnya di roh kita teman-teman. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Nabi Isa, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Nabi Isa, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Nabi Isa gitu. Nah itu kalau dari sisi Nasrani begitu teman. Jadi penderitaan Nabi Isa juga mestinya akan kita alami apabila kita menjadi anak Allah dan akan menerima janji Allah gitu. Itu kuncinya di situ teman-teman. Nah kalau di inspirasi saya teman-teman, ini Roma 8 ayat 12 sampai 17. Oleh karena terima baptisan dengan deklarasi dan janji kita di hadapan dan kepada Tuhan, maka secara rohani kita menjadi orang-orang yang berhutang kepada Tuhan gitu. Di mana kita harus hidup dengan melakukan firman dan hidupkan roh Tuhan, dan harus tinggalkan keyakinan diri, keyakinan dari hikmat dan jiwa yang berupa pikiran dan perasaan serta kehendak diri sendiri, atau ya dari manusia sekalipun ya mentor rohani dan rohaniawan yang hanya beragama tetapi kurang bertuhan, maksudnya kurang memerintah kurang mengajarkan kepada kita gitu ya perintah peraturan firman Tuhan itu teman-teman. Ini yang mesti hati-hati. Roma 8 pasal 8 ayat 18 sampai 25 teman-teman. Ini saya coba percepat saja gitu. Jadi Roma 8 ayat 18 sampai 25, perikopnya dulunya pengharapan anak-anak Allah gitu. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Tuhan yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat, bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita tidak kita lihat, yang menantikannya dengan takut, itu pengharapan yang ada di dalam surga di akhirat nanti teman-teman. Nah ini kalau di perikop saya dari inspirasi saya Roma 8 ayat 18 sampai 25, melakukan firman Tuhan akan selalu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh dunia dan orang berkeyakinan itu gitu. Maka pelaku firman akan dapatkan penderitaan demi dapatkan pengharapan menjadi ahli warisnya Tuhan gitu. Itu seperti itu. Nah kalau saya lanjut di Roma pasal 8 ayat 26 teman-teman, ya demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, kalau diinspirasi saya, teman-teman, Roma pasal 8 ayat 26-30, percaya Tuhan butuh merubah paradigma keyakinan diri menjadi pengikut, penurut firman Tuhan gitu ya, dan matikan kekuatan jiwa kita yang berupa pikiran dan perasaan serta kehendak dengan jiwa dan hikmat yang dari Tuhan gitu, dengan menghidupkan roh Tuhan dalam keseharian kita. Ini yang susah di sininya, teman-teman. Nah, ini kalau saya lanjut lagi di yang terakhir, teman-teman, ya di Roma pasal 8 ayatnya ke-31, perikopnya dulu keyakinan iman. Sebab itu ada apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengambilkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia gitu? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapa yang akan menghukum mereka? Nabi Isa yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Nabi Isa tersebut gitu? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita telah lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam firman Tuhan sebut. Gitu, teman-teman. Nah, firman Tuhan itu adalah identik dengan ya Tuhan kita gitu, Tuhan Allah kita gitu. Ini kalau diinspirasi saya, teman-teman, Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Butuh keyakinan iman bahwa Tuhan ada di pihak kita, dan siapa yang dapat melawan kita? Siapa yang dapat menggugat, dan siapakah yang akan menghukum kita? Tuhan persenjatai kita dengan firman Tuhan dan roh Tuhan, sehingga kita selalu ada di pihak Tuhan. Oke, teman-teman, mudah-mudahan pagi ini teman-teman bisa tangkap sharingnya dengan tema percaya Tuhan yang benar dibutuhkan untuk mengubah paradigma dari keyakinan diri sendiri yang menjadi patuh dan taat kepada firman-Nya. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.